Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Goklas MM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen SDM 2. Perkenalkan, saya Imelda Octavia Effendi dari kelas MJ 402. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu saya. Di sini saya telah memilih dua materi pada sesi 5 dan sesi 7, yaitu konflik dalam perusahaan dan kepemimpinan yang akan menjadi pokok pembahasan presentasi saya. Yang pertama ada konflik dalam perusahaan. Pengertian konflik itu sendiri yaitu perbedaan pendapat atau kepentingan antar individu maupun kelompok dalam organisasi. Penyebabnya ada perbedaan tujuan, keterbatasan sumber daya, perbedaan nilai dan persepsi, komunikasi yang kurang efektif, serta struktur organisasi. Ada 4 struktur yang seringkali menjadi tempat terjadinya konflik. Yang pertama di konflik hierarki, yaitu konflik antara berbagai tingkat organisasi seperti antar manajemen dengan karyawan atau manajemen puncak dengan manajemen menengah. Konflik antar pejabat dengan staf, konflik antar organisasi formal dengan informal, dan yang keempat yaitu konflik antar berbagai departemen fungsional dan organisasi. Di sini ada 4 metode penanganan konflik. Yang pertama, mengurangi konflik, yaitu mendinginkan konflik atau persoalan terlebih dahulu. Yang kedua, dominasi dan penekanan, yaitu konflik diselesaikan dengan menggunakan kekuasaan atau wewenang. Yang ketiga, dengan kompromi, yaitu mencari jalan tengah sehingga masing-masing pihak sama-sama mengurangi tuntutannya. Yang keempat, penyelesaian secara integratif, yaitu pemecahan masalah melalui kerjasama semua pihak yang berkonflik sehingga menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak atau win-win solution. Nah, metode ini merupakan metode yang dianggap paling efektif. Manajemen memiliki 5 langkah dalam menangani konflik, mulai dari identifikasi masalah, mengumpulkan fakta, menganalisis penyebab, memberi solusi, dan melakukan tindak lanjut. Dan materi yang kedua yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dan mengarahkan orang lain agar mampu mencapai tujuan organisasi. Tugas seorang pemimpin yaitu menentukan tujuan kerja yang jelas, menyediakan sumber daya yang dibutuhkan, memberikan arahan, mendelegasikan tugas sesuai kemampuan bawahan, serta mengevaluasi hasil kerja. Dan yang terakhir, memberikan penghargaan maupun teguran secara adil agar dapat meningkatkan motivasi dan disiplin kerja. Ada 3 strata kepemimpinan, dimulai dari top manajemen atau direksi, yang tugasnya menyusun strategi, kebijakan, dan perencanaan organisasi. Yang kedua, ada middle management, yang tugasnya melaksanakan kebijakan dan mengordinasikan unit kerja. Dan yang ketiga, ada operating management, yaitu mengawasi dan mengelola pelaksanaan pekerjaan di lapangan, biasanya disebut kepala unit atau pengawas. Dalam teori PETGOL, terdapat 4 gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi organisasi. Yang pertama, kepemimpinan direktif, yaitu pemimpin memberikan arahan yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan oleh bawahannya. Yang kedua, kepemimpinan suportif, yaitu pemimpin membangun hubungan yang baik dengan bawahan, memberikan dukungan, serta menciptakan suasana kerja yang nyaman. Yang ketiga, kepemimpinan partisipatif, yaitu pemimpin melibatkan bawahan dalam memberikan saran dan pendapat sebelum mengambil keputusan. Dan yang keempat, kepemimpinan berorientasi pada prestasi, yaitu pemimpin yang memberikan target atau tantangan yang tinggi untuk mendorong bawahan mencapai hasil kerja terbaik. Nah, menurut Haris, terdapat 4 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih gaya kepemimpinan. Yang pertama ada faktor organisasi, yang kedua faktor pemimpin, yang ketiga faktor bawahan, dan yang keempat faktor situasi penugasan. Nah, mengapa saya memilih kedua materi ini? Karena konflik dalam perusahaan dan kepemimpinan memiliki hubungan yang sangat erat karena pemimpin merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola dan menyelesaikan konflik yang terjadi dalam organisasi. Pemimpin yang efektif mampu mencegah konflik, menjadi penengah saat konflik terjadi, dan dapat memilih gaya kepemimpinan yang sesuai situasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kepemimpinan yang efektif, konflik tidak lagi menjadi hambatan, tetapi dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kinerja organisasi. Baik, itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.